Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita ngobrol santai lagi ya. Nggak bakalan ada buka referensi sekarang. Ini ngobrol aja, kemarin kan meneruskan video bagaimana saya itu dulunya itu kan pernah terpapar fahamnya Wahabi yang simplistik itu ya, simple sekali, mudah sekali. Semua perkara itu ya ini dari Allah, dari Rasul begitu ya. Padahal tanpa mentahkik sebetulnya kemungkinan maknanya beberapa. Kemudian kenapa memilih salah satu dari beberapa kemungkinan makna itu. Nah, memang kalau buat orang-orang yang pikirannya simple, nggak mau ribet di dalam agama ya, dengan dalih bahwa agama itu mudah. Nah itu enak ya jadi Wahabi itu. nggak harus ribet-ribet belajar bahasa Arab dulu. Itu saya punya tetangga ya. Tetangga saya itu ya udah tua, sekarang udah almarhum, sudah meninggal. Dia itu pernah bilang begini sama saya itu. Sekarang ini zaman sudah mudah katanya. Nah, buku-buku itu sudah banyak yang diterjemahkan. Al-Qur'an sudah banyak diterjemahkan. Nah, yang menerjemahkannya pun itu kan ahli-ahli di dalam bahasa Arab begitu, ahli di dalam bahasa. Ya, Islam itu mudah. Kita tinggal baca terjemahannya saja. Allah itu tidak menyuruh kita untuk menjadi orang Arab. Ya. Allah itu tidak menyuruh kita untuk menjadi orang Arab. Pelajarilah Al-Quran, sudah ada ahlinya menerjemahkan. Ya sudah, kita pelajari terjemahannya saja, mudah agama itu. Nah itu perkataan seperti itu tuh menempel, dipikir-pikir iya juga ya. Sebelum kamu memang tahu bahasa Arab. Setelah kamu tahu bahasa Arab, ternyata terjemahan itu, terutama Al-Quran dan hadis, itu sebetulnya bukan terjemahan asli dari Al-Quran atau hadis. Itu hanya salah satu kemungkinan dari beberapa kemungkinan dari menerjemahkan Al-Quran atau hadis itu sendiri. Nah sehingga tatkala kamu itu membaca terjemahan Al-Quran atau hadis, sebetulnya kamu itu membaca pikiran orang yang menerjemahkannya. Nah makanya kalau misalkan kita ini di dalam tafsir yang tebal-tebal, yang besar-besar, kita itu pasti disuguhkan dulu beberapa kemungkinan makna. Setelah disuguhi beberapa kemungkinan makna, baru ditarjih salah satu maknanya begitu. Itu di dalam kitab-kitab yang besar, tafsir-tafsir yang besar. Kalau tafsir-tafsir yang tipis-tipis seperti tafsirnya Syekh Nawawi misalkan, atau tafsir Jalalain, nah itu mah sudah mengambil qaul yang paling rojih begitu. Ya, yang paling kuat. Itu sudah diambil seperti itu. Nah, ala kulli halin setelah terbuka wawasan mengenai bahasa Arab ini, akhirnya kita lebih mengetahui kepresisian tatkala memaknai suatu ayat atau memaknai suatu hadis. Nah, cuman kemarin itu ada ada pertanyaan menarik ya di kolom komentar itu. Nah, Ustadz katanya tidak pernah nyantri salaf kok jago baca kitab. Saya aja yang lama pesantren susah baca kitab katanya begitu. Ini menarik pertanyaannya. Saya tidak mengklaim diri saya itu jago membaca ya. Karena untuk saya itu membaca kitab itu setidaknya ada 7 level. Nanti saya tunjukkan itu bagaimana maksudnya 7 level itu. Yang saya itu kalau dilihat itu mungkin hanya di level 2 atau di level 3 saja. Ya, yang saya maksud level 7 itu siapa? Yang saya maksud level 7 itu Imam Ad-Dasuki. Nah, beliau itu yang menghasyiahi Ummul Barohinnya Imam As-Sanusi. Itu sudah level 7 di dalam membaca. Nanti kita jelaskan insya Allah. Kalau tidak di video ini, di video yang lain. Cuman begini ya, saya ini sudah dibilang kemarin itu waktu SD itu persis. Nah, persis zaman saya dulu itu belajar akidah masih sifat 20. Masih sifat 20. Saya juga terheran-heran sekarang itu kenapa Persis dan Muhammadiyah ini seolah-olah sudah lepas dari sifat 20. Padahal waktu saya SD Persis itu masih sifat 20. Kemudian saya nyantri di Muhammadiyah selama 6 tahun, itu pun akidahnya sifat 20 juga. Kitabnya itu Jawahirul Kalamiyah itu, ada kalam-kalamnya. Dan pembahasan awalnya itu sifat 20. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita buka ya bagaimana kitab akidah yang dipelajari di Muhammadiyah begitu. Insya Allah nanti kita bahas.
Nah, cuman kan karena itu tidak dipentingkan, jadi gimana ya kalau pesantren saya dulu begitu ya. Waktu di pesantren itu ini entah sayanya yang demikian, apa memang sistemnya yang mendukung demikian. Jadi tidak terlalu memperhatikan perkara-perkara seperti akidah itu kamu itu harus begini dan begitu. Itu enggak, ya cuman kita ngaji-ngaji aja begitu. Yang ngaji kemudian ada ujian dan lain sebagainya. Pun di dalam bahasa Arab ya. Saya ini waktu keluar dari pesantren Darul Arqam itu di Muhammadiyah itu saya dapat beasiswa ke Surabaya, itu beasiswa santri berprestasi. Kalau sekarang itu entah masih ada, mungkin masih ada sekarang itu ya. Nah, karena saya itu memilih agama dulu di Surabaya itu ujiannya baca kitab. Jadi lulus dari pondok dari pondok Muhammadiyah itu pengetahuan bahasa Arab saya sudah cukup untuk lolos beasiswa. Itu sudah cukup. Nah, tapi tapinya ya gitu ya. Ya 6 tahun lah, 6 tahun belajar di pesantren itu dulu ada 48 mata pelajaran. Ya gimana kita mau fokus begitu ke semua mata pelajaran ya nggak bisa. Sedangkan saya dulu itu tidak terlalu senang sama bahasa Arab itu. Saya lebih senangnya ke bahasa-bahasa yang lain. Setelah keluar pondok itu katakanlah pengetahuan saya itu di dalam bahasa Arab cukup untuk mengantarkan saya sampai diterima beasiswa. Itu beasiswa full itu. Nggak tahu apa-apa, pokoknya sampai selesai udah ditanggung begitu ya. Nah, cuman ya saya itu ingat dulu pernah dites baca kitab di kampus itu sama Pak Masruhan ya, rahimahullah. Beliau itu dulu dekan waktu saya kuliah. Itu dites baca kitab, beliau itu ketawa. Ya. Saya ini heran kok diketawain. Ternyata baca kitab saya acak-acakan. Kalau dibandingkan dengan baca kitabnya lulusan pesantren salaf begitu. Jadi tidak memenuhi, tidak memadai. Dan itu terus berlangsung sampai saya ini menikah ya, sampai menikah. Nah, dulu itu saya punya teman ya, yang beliau itu saya anggap guru saya. Beliau itu luar biasa di dalam bahasa Arabnya itu luar biasa. Saya belum pernah menemukan orang sealim beliau itu di dalam bahasa Arab. Ini kita itu seringnya main PS, main FM. Jadi main Football Manager itu lama, kalau udah main FM itu sampai 1 minggu atau 2 minggu. Jadi bukan main FM itu ya. Dulu itu kita kompetitif sekali. Itu mainnya nggak sehari 2 hari, itu sampai 1-2 minggu. Nah, ini saya ingat ya, ada bahasa itu alaikum bimujalasatil ulama begitu ya. Awas kamu itu harus sering mujalasah dengan ulama. Jadi dengan ulama itu yang paling bagus ya mujalasah. Itu mau buka kitab mau nggak buka kitab, tapi selama kamu itu bersama dengan orang alim pasti kamu itu kecipratan alimnya begitu. Nah, karena waktu itu kan 1 minggu 2 minggu itu bukan waktu yang sebentar juga, ya itu agak lama. Jadi kita ngobrol banyak perkara sampai kita ngobrol banyak hal tentang agama, yang mana obrolan kita tentang agama itu banyak sekali mengubah pandangan saya begitu. Cuman itu pun mengorek banyak sekali kekurangan dari diri saya. Nah, akhirnya nanti ada kejadian yang tidak mungkin saya bicarakan di sini begitu. Nanti insya Allah lah kalau ada waktu yang member khusus ya, soalnya itu bukan buat konsumsi umum. Ada kejadian yang sebetulnya menjadikan saya itu berhenti dari pemikiran Wahabi sama sekali begitu. Cuman ala kulli halin saya itu diperkenalkan dengan satu kitab namanya Kitab Tijan. Ya, Kitab Tijan itu kemudian saya langsung sadar ternyata selama inilah yang dicari ya, tentang akidah, tentang tauhid itu yang ada di dalam Tijan itu Tijan yang dibahasa Sundakan oleh Mama Khoer Afandi rahimahullah. Nah, itu menjawab semua pertanyaan saya itu tentang ketuhanan. Nah, setelah itu baru saya tanya ke teman saya yang tadi apalagi yang harus aji setelah itu. Kemudian beliau itu mengatakan ada kitab namanya Fathul Majid. Yang mana saya pikir pertamanya itu Fathul Majid yang Muhammad bin Abdul Wahab tadi ya.
Karena saya udah punya itu, oh Fathul Majid yang itu ternyata bukan yang itu, ini Fathul Majidnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah setelah Fathul Majid selesai, kemudian saya minta bimbingan apa lagi, itu Jauharatut Tauhid begitu. Nah itu setiap ada iskal, perkara-perkara yang ditanyakan, saya bertanya kepada beliau. Jadi saya ini tidak mondok salaf sama sekali, begitu, nggak ada mondok salaf sama sekali, nggak ada. Tapi ya semenjak hari itu saya itu terobsesi dengan kitab kuning. Ini kitab-kitab saya belajar dulu itu, ya sebanyak ini. Ini masih ada di sana, susah ngeluarinnya itu. Ini kan kalau kitab-kitab pondok kan seperti ini ya, kitab-kitab yang tipis-tipis tuh, kitab-kitab yang tipis-tipis. Baru makin kesini saya mulai mengkoleksi kitab-kitab yang besar-besar. Ini kitab itu yang ngumpulin jamaah-jamaah saya. Ya kalau beli sendiri kayaknya agak susah juga ngumpulinnya. Soalnya ini kalau dirupiahkan berapa ya, 70 atau 80 jutaan mungkin lebih itu ya kalau diuangkan. Nah ini kitab-kitab yang saya aji itu, saya sampai nyari ke Kediri begitu ya, ke Pondok Petu itu, cari sanad, cari ijazah, kemudian mencari kitab-kitab yang sudah ada logatnya. Itu belajar dari situ. Etos belajarnya memang harus gila-gilaan ya kalau kita mau masuk ke kitab kuning itu, karena memang susah begitu. Orang yang bisa membaca kitab kuning itu cerdas-cerdas. Jadi jangan sampai kita itu tertipu. Jadi kita lihat Gus Baha lah. Gus Baha itu beliau tidak ada riwayat sekolah atau menimba ilmu di luar negeri, tapi cerdasnya kan luar biasa. Nah jadi kalau diseriusi begitu ya, pondok-pondok yang ada di Indonesia ini sudah lebih daripada orang-orang yang kuliah begitu, cuman gak punya prestis aja di masyarakat. Tapi secara keilmuan itu sebetulnya sudah sangat mumpuni. Orang-orang pesantren itu cerdas-cerdas. Kamu itu kalau sudah mulai belajar baca kitab, kemudian kamu itu sudah mulai bisa mempraktekkan nahwu dan sorof, di dalam setiap kalimah itu kalian bisa melihat tarkibnya, kemudian bisa melihat kalimahnya ini asalnya dari mana, istiqoq, sugro dan kubronya bagaimana, itu sudah pasti cerdas itu. Ya, akan teliti. Jadi di dalam melihat masalah pasti akan teliti, kemudian di dalam menghadapi permasalahan juga pasti akan teliti, melihat persambungan satu perkara dengan perkara yang lain pun tidak akan ngaco begitu. Nah ini kitab-kitab yang dipelajari. Ya, ini kalau misalkan dilihat ya, ini ada sampai al-aufaknya siapa? Ini yang udah dibaca itu begini, ini ada sampai ada stabilo-stabilonya, ini tentang wifik. Ini saya belajar juga begitu ya. Ini al-aufaknya Al-Imam Ghazali. Tentang wifik ya kita belajar. Ini ada Qawaikul Akhbar ya, Imam Asyuyuti ya. Kemudian ini ada Hilul Maqud. Ini kalau kitab yang sering dibulak-balik itu sampai lecet kayak gini. Ini jurumiyah saya. Ya, ini bisa dilihat tuh jurumiyahnya tuh. Ya, penuh catatan. Ya karena sering dibulak-balik jurumiyah. Saya itu belajar jurumiyah sampai khatam 17 kali karena memang nggak paham-paham. Ini gimana sih, udah tahu konsep, nggak bisa praktek, udah tahu konsep, nggak bisa praktek begitu. Cuman terus. Jadi intinya kalau misalkan ada orang bilang gimana kok bisa jago baca kitab, saya nggak mengklaim saya jago loh ya. Itu kalau dari 7 level, saya ini baru level 2 atau level 3. Itu kalau kamu memang sudah jago baca kitab, itu kamu sudah bisa mengkritisi ulama-ulama besar. Imam Ad-Dasuqi itu beliau sampai bisa mengkritisi Imam Sanusi dari segi lafaz. Jadi ini lafadznya kok demikian, sebelumnya kok demikian, kemudian yang ini kok seperti ini. Yang lebih bagus lafadznya itu seperti ini. Kemudian bisa melihat, kan kalau misalkan awal-awal itu ya, kita kan bisa melihat tarkib. Setelah kita bisa melihat tarkib, kita bisa melihat mafhum, mantuknya dulu ya. Kita bisa melihat mantuk, setelah melihat mantuk kita bisa melihat mafhum, setelah bisa melihat mafhum kita bisa melihat isyarah. Nah itu baru level 2 tuh, kalau sudah bisa lihat sampai isyarah itu. Itu nanti kalau kita mau lihat yang lain-lainnya ya, patokannya Imam Ad-Dasuqi itu betul-betul beliau itu skill loh, membacanya luar biasa. Ya demikian dulu saja ya. Ini ngobrol santai saja. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini ya bisa komen di bawah. Kalau nggak suka juga bisa komen di bawah begitu.
Itu saja, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.